Ya Habibi ya Muhammad.
pembahasan mengenai hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah syari'un hisab, yakni bahwasanya Allah itu terlebih segera menghisab, mengira-ngira sekalian amal-amalnya, dan bahwasanya beliau musannif sekalian manusia dan jin ini telah bersama-sama dalam hisabnya. Setelah manusia itu terlebih segera hisab, dan setelahnya itu terlebih parah, senang dan lezat. Yang waktu dihisab itu senang benar. Ada manusia yang kayak ada yang segera juga, ada yang senang, ada juga yang nyaman, lezat. Dan setelahnya manusia itu karena dihisab terlebih sangat masyaqqat, sangat sulit, sangat ngeri, dan sangat kesakitan. Ada yang ngeri pada dihisab, ada yang sakit, dan kesakitannya dihisab itu. Dan di dalam kabar bahwasanya 70.000 orang itu masuk dalam surga tiada dengan hisab. Nah, ini dalam riwayat hadis Nabi, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada lagi penjelasan di dalam kitab Sirajul Huda, itu satu dari 70 ini dapat mensyafaati 70.000 orang. Jadi 70.000 ini sekung dari 70.000 tadi diberi wewenang ulang oleh Allah mensyafaati 70.000. Dan jadi katakan 70.000 atau 70.000. Ini masuk surga kita berhisab 70.000 ini. Dan arti nama sayyi'at itu apa? Sayyi'at itu barang yang dicela oleh syaraf di dalam dunia dan dapat siksa dalam akhirat, itu adalah sayyi'at. Nah, keburukan itu dicela oleh syaraf di dunia dan di akhirat kita dapat siksa, itu syariat. Dan arti nama hasanatnya ada syariat, ada hasanat. Hasanat ini artinya barang yang dipuji oleh syaraf dalam dunia dan dapat pahala dalam akhirat atas kata setengah ulama. Dan telah tersebut maknanya. Ini makna hasanat itu dipuji oleh syaraf dalam dunia, dapat pahala di akhirat, dapat upah, dapat ganjaran di akhirat, ganjaran nanggoli. Nah, itu hasanat. Dan telah tersebut maknanya soal betapa sebab dinamai sayyi'at, yakni kejahatan. Kenapa dinamai sayyi'at, kejahatan, dan kenapa dinamai hasanat? Sebab kenapa ini mati
ketika melihat dia. Karena bila orang nang benci syariat ini, nah, mungkinnya dilihatkan kena rumah duka cita benar ini. Nah, duka cita kena binyanya melihat. Nah, dan sebab menjadi sukacita, gembira, himo bagi orang yang mempunyai hasanat ketika melihat dia. Dan hasanat itu dibanyakan ia pahala dengan fi'il Allah Ta'ala daripada 70 sampai 700 dan sampai 70.000 dan sampai Masya Allah. Nah, Masya Allah itu kita hanya Allahnya lagi nah tersalah sidinnya aja. Nah, Allah. Jadi ini itu tenang. Jadi hasanat ini, ngaran hasanat ini membanyakan dia pahala dengan perbuatan Allah. Fi'il Allah Ta'ala mulai 70 hasanat tadi sampai 700 sampai 70.000 sampai Masya Allah tadi. Wah, ini kita luar biasa nampaknya masalah Tuhan tadi. Sampai situ ya. Dan syariat itu dibalas dengan misilnya, samisalnya. Satu dibalas satu itu sangat. Dan arti nama misil, misilnya ayatullah buat yang telah mengetahui dia. Apa misal itu ayat Allah yang mengetahui itu. Kita ada mau mempresentasi. Karena misal itu, misal itu hanya Tuhan itu yang tahu, yang dimapa ukurannya. Allah yang tahu. Dan dosa besar itu barang yang dijanjikan oleh syara dengan siksa yang terlebih sangat dalam akhirat. Ngaran dosa benar. Nah, ini barang yang dijanjikan oleh syara dengan siksa yang terlebih sangat dalam akhirat. Dan tandanya itu mewajibkan atasnya hukum nambang sahat, hukuman di dalam dunia tentang potong tangan. Nah, itu berarti ini adanya dosa besar. Bangsa dunia itu sudah ada hukumannya. Nah, kemudian banyak lagi zina, ada hukumannya. Nah, itu maka termasuk dosa besar. Minum arak, mabuk, teler. Nah, ini pun ada juga hukuman siksa di dunianya. Di akhirat, jelas sudah. Kalau misalnya orang berzina di dunia, kalau dirajam, di akhirat berlaku. Apinya bertaubat. Ada taubat apa kembali kepada Allah. Memang hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni atau ada itu salah sidik. Itu salah sidik kita kalau mencampuri itu cuma ada hukum Tuhan. Bilanya di dunia pada terlaksana, Allah maha adil. Makanya ada kisah ini jangan dijadikan sebagai sebuah menentengkan akan hukum Tuhan, jangan.
betakon, nak bertaubat, nak minta ampun, nak bujur-bujurnya, nak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Lalu betakon namun rahib itu kisahnya berhari. Nabi itu mengisahkan kisah berhari zaman dulu. Nah lalu betakon lawan si rahib tadi menjadi si rahib menang 99 jadi lagi ampunannya. Jadi kok yang ada di ampunannya udah matinya ini. Matinya pulang jadi 100 sama. Nah akhirnya tumbuh lah. Tuan gurunya juga dimatinya ya. Banyak ada memadahi jadi jalan untuk bertobat. Jadi dia tangi tuan guru nang seko. Kayak apa aja deh cara lawan akun itu bisa bertobat dan diterima itu. Ada. Cuma kamu di jalan harus ke benua sana, situ ada komunitas kumpulan orang-orang yang bertobat. Kamu tolak ke sana untuk tolak kan. Di pertengahan jalan kan meninggal. Kalau orang ini ribut nih malaikat azab lawan malaikat rahmat. Kemana ini masyhur banget cerita ini. Ini jangan dijadikan ukuran untuk berleha-leha bermaksiat. Ini kadang-kadang tahun ini lalu mainting akan maksiat. Mainting akan maksiat itu lah dosanya genal pada maksiat itu lagi. Paham kan? Inya ini melakukan yang ini nang 100 ini kita harus meniti cerita. Inya membunuh sampai 99 ini karena kebodohan. Tahu ya kebodohan? Karena kejahilan inya. Nah, jahilnya inya. Ada ini orang ini tahu berzina, hukum itu tahu sudah berzina kepada boleh, cuntan kepada boleh, minum khamar kepada boleh, sudah diajari pengetahuannya tahu inya. Nah lalu nyata gelincir aja. Nah apakah kena di akhirat inya kada menyandang nang itu kita serahkan lawan Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu. Nah. Jadi serahkan lawan Tuhan kita. Cuma muninya di dunia tadi sudah ada syariat mengatur, ada hak hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar. Lalu di dunia kada ada dilaksanakan, apakah di akhirat kena kada terlaksana? Itu kita serahkan kepada Allah. Logika akal kita berpikir kembali ulang kepada ketetapan Tuhan. Kalau hukuman seseorang terima itu dia akan merasakan hukuman itu di dunia. Itu kalau kita kembali kepada ketetapan Tuhan, afal Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, menetapkan ada hukuman kayak ini, berarti ini aturan Tuhan. Dan aturan Tuhan ini dapat terwujud atas pertolongan Tuhan juga. Lalu ketika terjadinya sebuah hukuman di dunia lawan orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan ini, itu kada lain sebenarnya Tuhan yang menjadikan eksekutor yang melakukan itu kepada inya. Bahasa anunya apa? Sama pada Tuhan yang menyiksakan lebih toh. Karena semua manusia itu kita sudah maklum la haula wala quwata. Kada ada daya, kada berbuat, termasuk nang menetapkan hukum tadi. Kada apa-apa juga pun kada Tuhan nolongi kan kayak itu. Nah, lalu karena kasih sayang Tuhan tadi kepada hambanya, dibukanya pintu taubat seluas-luasnya kepada hambanya. Artinya jangan berputus asa dari rahmat
Allah, seapakah dosa kita tetap minta ampun. Perkara diterima kada diterima itu bukan urusan ikan, itu urusan Allah. Makanya tatanan taubat nasuha itu ada pertama berampi, yang kedua menyesali, yang ketiga bercita-cita kada hendak mau lagi. Artinya bila ini lakukan taubatnya diterima. Apakah hukum yang mesti dia terima di dunia ini terbebas dengan hanya bertaubat seperti itu? Coba renungkan baik-baik. Ini misalnya seorang ini pencuri, dia bertaubat, minta ampun. Apakah eksekusi memotong tangan itu akan hilang dengan hanya bertaubat? Ini misalnya hukum berlaku hukum syariat Islam. Ini bertaubat, aku bertaubat minta ampun, aku tak hilap mencuntan mampir, tapi kadar nanginya cuntan tadi mewajibkan potong tangan namanya. Ini hukumnya hukum Islam, bukan hukum negara seperti negara kita Pancasila. Apakah dia sudah bertaubat tadi, hukum potong tangan tadi diberhentikan? Tidak. Di Arab Saudi masih berlaku hukum syariat Islam. Berzina walaupun dia bertobat tetap direjam. Ya kan? Aku bertobat minta ampun dan tetap. Nah, ini menunjukkan apa? Apabila di dunia itu tidak dilakukan sebuah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, di akhirat Allah sendiri nama mengadilinya. Jangan berleha-leha. Kada jauhkan dia menipu orang tuh, kada jauhkan dia menipu dia orang lebih mencuntan 60 orang. Jadi koruptor itu mencuntan orang, ampun orang. Di dunia silahkan berleha-leha. Di akhirat konsekuensinya ditanggung masing-masing. Dan ini pasti, mati itu pasti, tetapmu timbangan hisapan itu pasti. Jadi kada usah bersedih hati, bersedih hati itu kada usah. Kita kalau di dunia kita ini kada mendapatkan keadilan, serahkan aja lawan Allah. Serahkan aja lawan Allah. Manusia tidak selamanya hidup di dunia, pasti kembali kepada Allah. Dan mereka akan berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita petik. Apa yang kita lakukan itulah yang kita. Tapi jangan matinya bagus benar, itu akhir kehidupan. Nang Nabi madahkan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nang akhir kehidupannya la ilaha illallah masuk surga. Karena ini jaminan surga. Apakah dosanya diampuni sebelum dia dimasukkan ke surga? Kan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi kalau taubat seseorang apabila sudah memenuhi syarat dipastikan diterima. Allah menerima taubat hambanya. Nyamun dosa kita lawan Allah Ta'ala itu pak enteng-enteng aja, tapi dosa lawan makhluk bertambah syaratnya. Taubat kita itu diterima, mendapat keridhaan orang yang dizalimi. Maka jangan leha-leha dengan kemaksiatan, kedurhakaan kita, perbuatan buruk kita di dunia ini. Walaupun satu orang pun manusia tidak ada yang mengetahui. Walaupun satu makhluk pun tidak ada yang tahu, hatta jin kada tahu dengan kebiasaan buruk ini.
tapi Tuhan tetap mengetahui. Di dunia ikam leha bebas, tapi di akhirat dadan yang lepas daripada keadilan Allah Subhanahu. Itu hikmahnya Allah mengadakan timbangan, Allah mengadakan perhitungan. Kemudian pula, dan dimaafkan dosa kecil. Nah, jadi dosa besar tadi barang yang dijanjikan oleh syara dengan siksa yang terlebih sangat dalam akhirat, dan tandanya itu adalah tandanya nih mewajibkan atasnya itu hukum nambah sahat dalam dunia. Dan dimaafkan dosa kecil itu sebab menjauhi dosa besar, serta wujud pahala menjauhi dia atas kaum yang wajib. Jadi menjauhi dosa besar itu diberi pahala. Nah, bisa juga dimaafkan dosa yang halus tadi sebab menjauhi dosa genap. Dan kita ini nak ada berdosa, hari-hari berdosa aja, cuma ukurannya dia ada yang halus, ada yang genap. Nah, dosa yang halus ini bisa dimaafi dengan sebab menjauhi dosa genap. Ada peluang mencuntak ampun orang, ada peluang untuk korupsi, ada peluang untuk berkhianat, ada peluang untuk berzina, ada peluang untuk mabuk. Ini peluang-peluang nih. Nah, ibarat hendak berzina tuh payak-payakan sudah di hadapan sholat. Nah, dikikung ada yang tahunya, ini apa tahu pas perjalanan dinas, mengapa dulu perjalanan dinas? Berarti bukan kami jangan ada. Pas di dinas itu kan macam-macam, ada dinas gawian, ada dinas proyek, ada dinas apakah? Kan bini kada bawa, anak kada bawa, surangan aja. Menjalani surangan pulang. Awan kada juga, dari kawan juga masing-masing berbisa. Nah, tatamu nang payak-payakan na ibu menyambet, ipung ya. Nah, bapak kilip melihat bebejuan mata sidit. Nah, kerujut kaning ma'arif dosa ujar hati nih, dosa nyamannya setempat hejet cerit hampir nyandang kahikam kena siksanya. Itu hati nurani nih, jiwa kita hati nurani ini memandiri nangka itu kebenaran. Nah, lalu jadi nafsu tampolo sitat bisa sedikit tampolo ada yang tahunya juga, ini mau ada tahu, anakmu ada tahu, keluargamu ada tahu, CCTV ada, ayo, pembina lagi, kalau ada tetamu lagi kerja. Nangka kali ini topoy aja pupuk nangkanya ayam mah dibuburi. Lalu akhirnya nah nih buah si malakaman ini diigut layar dibuang sayang, ditanggung tabun calang ya ini dilulang umak dibuangnya bina potong mubajir nafsu lalu menang akhirnya akal hati nurani sendiri. Aku ada sing nang apa ikam bertatai di hadapan aku, berupang lawan aku ada akan sentuh karena aku takut lawan Allah. Aku bukan takutan lawan manusia. Aku takutan lawan maha melihat lawan aku ini.
Maha tahu dengan apapun yang kulakukan. Maha mendengar suara yang ada di dalam lintasan hatiku. Tuhanku ini aku akan melakukan apa yang dilarang oleh sini. Kilir-kilir baju mata sini. Nah dengan nangka ini dosa halus yang banyak tuh gerebakan. Habis dosa halus pahala diberi pulang. Kan jadi ada orang tuh diberi pahala oleh Allah dihadapkan dengan kemaksiatan kepada sidin, diuji oleh Tuhan. Dan sidin kawan ini pahalanya gede banget ketimbang orang yang jumpang beribadah malam namanya kada dihadapkan kepada sebuah kemaksiatan. Kondisinya tuh cuma jangan bagi pada antak lagi nangka itu kan bisa lagi. Artinya pas kebetulan tuh sudah mengulangkan keadaannya nangka ini Tuhan memberi pahala. Pas inya kada tahan maka jadi dosa lah lawan dirinya. Ibah tuntung berbakan nang bagi mata. Tapi udah tuntung, jadi teh selesai deh melakukan keburukan kemaksiatan di gerbakan menyesal. Kalau nasi itu sudah jadi bubur, kau boleh diberi kapan lagi? Kau boleh diberi kapan lagi? Jadi baras? Enggak. Jangankan jadi baras, diberi kapan kan nasi aja kenapa lagi? Ini sudah terjadi. Nah, sudah terjadi ini benar-benarlah menjaga diri ini jangan tacalubuh 2 kali. Kita nih ya Allah di kehidupan ini kadang-kadang ada salah tuh, cuma halus benarnya jadi dosa yang kita lakukan ini. Dosa halus itu ada kehitungan lagi sudah, mulai buncalang mata sampai nanggur karena kesimbangan dosa nih. Cuma ada yang benar, ada yang halus. Nang ariti nang ganal ini nang konsekuensinya dapat hukuman di dunia ini nang menurut syariat itu jangan digawi. Berzina jangan digawi, mabuk jangan digawi, mencuntan jangan digawi, merampas ampun orang jangan digawi. Karena ini konsekuensinya ada hukumannya di dunia, berarti menunjukkan dosa ini sangat ganal. Ini barang diariti. Supaya yang berzina ada aja nikah, ya kan? Ya kan? Binaran ayat nih bisa ya sama. Ada kalau ke jalan supaya yang berzina ada juga ya. Nah, juga tahu benar. Nikah, cari kuitannya, cari jam sanaknya. Bejujuran, ada pemulungnya menikahkan, ada yang menikahkan walinya, ada jujurannya halal. Nah kayak itu kan jadi dosa lagi, jadi pahala. Tulah lakian, beginian, kada boleh. Ada kalau kayak jalannya, nanya tetap diulahkan Tuhan, caranya sudah jatuh katuju nang menukar nang diharamakan Tuhan ini melakukan diharamakan Tuhan. Itu kebanyakan biaya jenang. Ini kebanyakan biaya. Kita mau ukur lawan materi semuaan. Lalu segala dosa yang dilakukan itu ukurannya materi, duit gitu.
Kenikmatannya sesaat, azabnya berkepanjangan. Kenikmatannya sesaat, konsekuensi penyakitnya itu kada kawan di banyak banget orang yang mengalami penyakit kelamin akibat apa? Sembrono menggunakan kelaminnya. Ada nang halal cari nang haram. Bila nang haram tuh pasti jadi penyakit, jadi mudarat. Banyak kalau penyakit kelamin, AIDS. Nah, kemudian apa? Sifilis. Bau nang bagulat bakoreng itu bahan itu kada sedikit. Itu akibat apa yo? Akibat sembrono menggunakan kelamin kepada nang kada diridai Allah. Jadi penyakit. Orang nang kayak ini ada nang sehat. Nang katuju mabuk, katuju itu ada nang sehat. Penyakit iya lawan tubuh benanya. Ya atuh. Katuju banget nang ini. Ini nang di akhirat ini pasti ditakuni, dihitung ampun di kita. Ya malam ini itu orang menyambut awal tahun itu muhasabah. Tahu muhasabah, introspeksi diri 1 jam sebelum detik-detik perpindahan tahun itu hitung diri. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu, berapa banyak dosa yang engkau lakukan, berapa banyak kewajiban yang engkau tinggalkan, berapa banyak keburukan yang engkau perbuat. Ini yang penting. Jadi setelah jam 11 itu sudah duduk tafakkur muhasabah akan sebagian 2023 ngapa-ngapa, apa kekurangan ini. Nah ketika masuk 2024, nah dia memprogram jam 00 sudah mulai memprogram 1 jam pulanginya sampai ke jam 1 memprogram apa yang akan inya kerjakan di tahun 2024. Demi itu mestinya pada yang hore ada aja yang lebih berfaedah di hati orang-orang sukses dunia itu, orang-orang yang sukses yang ada di dunia ini. Mereka tuh bila akhir tahun mereka kada hura-hura, tapi mereka adalah mengintrospeksi diri mereka, mengevaluasi usaha yang mereka kerjakan. Oh ini usahaku menurun ini kenapa sebabnya ini mengalami penurunan ini itu muhasabahnya di akhir tahun mereka. Dan setelah masuknya tahun baru berpindah, mereka sudah memprogram agenda pekerjaan, usaha, bisnis yang akan dikerjakan di tahun yang baru ini. Itu rata-rata orang sukses miliarder dunia itu. Sampai miliuner, sampai triliun kalau nya dulu kan jutawan, baik jutawan, miliarder, orang nambah duit miliaran. Oh ini adalah kita triliuner. Orang nabi duit triliunan. Akhir tahun ini kan ada kayak orang. Mereka mau sabar memprogram. Nah, prediksi apa-apa yang selama ini lakukan, kegagalan yang dialami di dalam 2023. Nah, program aku di 2024 ini targetku harus tercapai. Nah, di akhir penghujung tahun 2024 ada motivasi. Bahasa aku plastiknya tuh planning kah, paning
Panik dan planning. Nah itu tak. Itu kemudian misalnya 2024 planningku bulan anak sekum pulang menambah anak. Karena ada tuh program enan 2025 sekum pulang. Main di rumahnya. Cuma jangan planning menambah bini nih deh. Amelah. Oh, abahnya. Nah, jangan di planning menambah jiwa hati. Sikom aja. Itu katanya planning menambah panik itu berbeda. Sepaning naik ke temperatur itu tuh dihisap diri nih. Soal betapa arti gufran dzunub, yakni dimaafkan dosa besar. Jawab, kata jumhur ulama artinya ditutupi suratannya. Kan ada kitab subuh tuh, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi ghufrani dzunub, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi ghufrani dzunub. 3 kali minta diampuni dosa, dimaafkan dosa besar. Nah jadi jawabannya kayak apa gerang ya nangaran gufrannya dzunub itu diampuni dosa besar itu. Jadi di sini jawabannya jumhur ulama artinya ditutupi suratannya, tulisannya ditutup. Nah dan kata setengah ulama artinya dihapus suratannya. Nah serta sentosa daripada siksa. Soal dimaafkan dosa kecil sebab menjauhi dosa besar itu, adakah itu dengan nas 6 putus atau dengan dalil ijtihad saja? Apakah dimaafinya dosa kecil itu dengan menjauhi dosa besar tadi? Dosa kecil nih dimaafi sebab menjauhi dosa besar, adakah itu dengan nasnya? Adakah nasnya dalilnya? Nah, 6 putus atau dengan dalil ijtihad saja kah? Ijtihadi. Nah, ijtihad. Jawab presiden. Kata jumhur ulama dengan dalil qat'i. Nah, ini dalilnya qat'i, ada nasnya. Dan kata setengah ulama dengan dalil ijtihadi. Nah, kada ada dalil zanni kada ada. Nah, ya kan dalil itu ada dalil qat'i itu mutlak kada mau diganggu gugat. Nah, ada dalil ijtihad. Ada namanya dalil zanni, sesangkaan aja. Nah, sangkaan kuat akan kebenarannya. Nah, itu namanya dalil zanni. Nah jadi ujar ulama ada dalil qat'inya. Sebagian ulama mendapatkan dalil ijtihadi juga. Kadang-kadang pun mendapatkan dalil zanninya, kadang-kadang. Nah, ini kaul nang rajih, nang unggul nih ya, nang kaul nang kedua ini. Nah, kaul nang kedua dalilnya ijtihadi aja. Nah, sahdan. Nah, puasa pada bulan Ramadan itu menjadi kafarat pula. Demikian sembahyang 5 waktu menjadi kafarat pula, dan demikian barang sebagainya. Wallahu a'lam. Ya kan? Nyakan puasa Ramadan itu menghapusi dosa-dosa. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa nambah puasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharap keridaan Allah, ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang terdahulu.
berarti kan dosa-dosa halus nih. Nah, dosa-dosa halus. Nah, kemudian sholat nang satu, sholat nang lain, sholat nang fardu maghrib ke fardu isya, ini kafaraton, menjadi kafarat li dzunubi, bagi dosa mereka. Nah, ini dosa halus. Jadi biar maghrib ke sembahyang isya, di antara isya maghrib ini ada menggawi dosa. Dosa halus itu jadi kafaratnya dengan sembahyang isya tadi. Karena sembahyang isya ke subuh, subuh itu kafarat pulang. Nah, Tuhan mau sayang banget dalam kita kan. Kada bawa ucapan digawi, isya digawi, subuh digawi, zuhur digawi, asar digawi, kafarat harus kok. Dan menyebut musannif radhiyallahu anhu daripada setelah i'tikad nang sariyah katanya tarik nama Quran minumnya makannya no tarik apa dasar harap apa ini menyedot lah oke lambat sedikit deh habis disedotnya anu bapak budi bina anu banget mahinda akan mangitil apa mah juga udah bisa punya memakan bandarnya kampung iki pak sih kayak atuh jujur salahnya dia apa ini uji pak pacaran kata jujur lah apa ada yang kata jujur apa mengatakan dia tahun baru ini kan kata jawab mah bisa mereka kabar anu ini dasar apa ini apa menghisap bener deh perang apa perang kita pemutih ini apa pengarannya ini apa pengarannya pemutih apa pengarannya Haji Mahid apa pengarannya apa mendangkak aja nyawannya di sana didengar nyaman bener apa mendangkak nyatinya mau ulah sambil berdangkak kayak apa lu di atas tanah aja anakannya ini berdangkakan wujudan Allah nah Pajar kau, pajar song makan apa? Yang punya lambat ini, putih, empat pak, habis bulu. Kayak bicara apa? Wallahu a'lam. Kalau kamu juga paling jual kepala dengan apa ini, lihat sini, buyar penjenak, bisa mengganggu konsentrasi. Pada tahu apa apa ini artinya ada lain sampai minggu sekali ke apa ini buatnya ini macam-macam aja pikiran apa oleh apa di sana apa ini pikirnya apa karena kita dapat ada di dalam Allah ada bisawab mudah-mudahan sedikit yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat kalau kita datang dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita ikhlas minta ridha Allah dari dunia akhirat. Syukur kasih Allah Subhanahu wa taala sudah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya